Shalom, saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi berkat, yang menjadi rema untuk kita pada saat ini terambil dalam Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Dan judul renungan kita adalah Tuhan kita segala-galanya. Nah, saudara, sebelum saudara dan saya membuka bacaan firman Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini. Berkati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami tidak hanya menjadi pendengarnya saja, tapi kami melakukannya dalam hidup beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, judul renungan kita adalah Tuhan adalah segala-galanya. Nah, saudara, saya bacakan Mazmur 124 ayatnya yang 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, saya mau bersaksi begini. Saya pernah mengalami sesuatu masalah di dalam kehidupan keluarga saya. Dan dengan masalah ini saya merasa sangat susah, karena masalah itu sangat berat untuk kehidupan keluarga saya. Masalah itu begitu menyelubungi kehidupan keluarga saya, bahkan secara pribadi mata hati saya, pikiran saya dikuasai oleh masalah tersebut. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Saya kehilangan sukacita, saya kehilangan rasa damai dan sejahtera, karena semuanya direnggut oleh masalah yang pernah terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Sampai kemudian suatu waktu saya mendapat teguran dari firman Tuhan, terkhusus dari Mazmur 124 ayat ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Melalui firman ini, saya ditegur oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita, bukan masalah yang harus menyelubungi dan merenggut segala-galanya dari hidup kita. Ketika mendapat teguran rohani dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, maka saat itu juga saya mengambil keputusan bahwa saya tidak harus berpihak pada masalah, karena saya percaya Tuhan adalah segala-galanya, bukan masalah adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, subscriber yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saya mau katakan buat kita semua bahwa hidup saudara dan saya tentu punya banyak cerita. Ada cerita tentang kesusahan, ada cerita tentang kesedihan, ada cerita tentang kesenangan, ada cerita tentang keceriaan. Semuanya datang silih berganti. Namun hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada saudara dan saya, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam kehidupan kita senantiasa datang silih berganti, senang dan susah. Namun itu bukan segala-galanya dalam hidup kita. Karena sesungguhnya pertolongan dari Tuhan itulah yang segala-galanya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu saudara, saya mau katakan buat kita semua pada saat ini, masalahmu, masalahku, masalah kita semua boleh ada. Tapi ingat dan percaya, Dia bukan segala-galanya. Karena ada Tuhan Yesus yang segala-galanya dalam hidup kita, yang selalu siap berkata, pertolonganku akan kuberikan kepadamu. Tuhan adalah segala-galanya, bukan masalah kita. Amin. Mari, subscriber yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat firman Tuhan yang menguatkan kami pada saat ini. Kami tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami pada minggu yang lalu dan juga pada pekan yang baru yang akan kami jalani saat ini, kami tidak akan pernah lepas dari masalah. Tapi firman-Mu berkata kepada kami, pertolongan kami adalah berasal dari Tuhan, pencipta semesta. Masalah boleh ada, tapi Tuhan tidak pernah akan terlambat untuk menolong kami. Karena Tuhan selalu setia untuk menolong
dan membebaskan kami dari masalah-masalah hidup kami. Karena itu Tuhan, mengawali akan pekan hidup yang baru saat ini, kami berkata, Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kami, bukanlah masalah. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa berpihak hanya kepada Tuhan, bukan berpihak pada masalah kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, berdoa untuk rumah tangga kami. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati rumah tangga kami semua. Berdoa untuk kebenaran kami sebagai pasangan suami istri. Tuhan Yesus juga memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami tetap menjadi pasangan suami istri yang tegar, karena kami punya Tuhan yang besar di atas segala-galanya, dan kami menjadi teladan-teladan yang baik dalam kehidupan rumah tangga kami. Berdoa untuk orang tua kami yang kami kasih dan kami cintai, yang bersama-sama dengan kami, yang masih ada sampai dengan saat ini. Berdoa untuk kesehatan mereka, berdoa tentang hari tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati orang tua yang kami kasih dan kami cintai. Berdoa untuk sanak saudara kami, famili kami, kerabat kami, sepupu kami, dimanapun mereka berada, baik yang bersama-sama dengan kami, maupun yang terpisah jauh dengan kami dimanapun mereka berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang terpisah jauh dengan kami di luar negeri. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati semua sanak saudara kami, kaum kerabat kami, famili kami, sepupu kami, dimanapun mereka berada. Berdoa untuk pekerjaan, usaha-usaha kami. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami tahu mungkin ada persoalan, mungkin ada masalah yang akan kami hadapi dalam bekerja, dalam berusaha. Tapi kami yakin dan percaya, masalah dalam pekerjaan bukan segala-galanya. Masalah dalam usaha bukan segala-galanya, karena Tuhanlah yang lebih segala-galanya dalam hidup kami. Ketika keringat kami mengucur lewat pekerjaan dan usaha kami, maka Engkau pasti menyertai dan memberkati keringat kami untuk menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami ingat akan Engkau di dalam berkat yang kami nikmati dalam rumah tangga kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pada tingkat-tingkat daerah, Tuhan Yesus sertai dan Tuhan Yesus berikan hikmat, sehingga mereka memimpin dalam hikmat yang takut akan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk rencana pemilihan umum raya yang akan berlangsung di tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan sudah siapkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, presiden, wakil presiden yang takut akan Tuhan. Bagi calon yang tidak takut akan Tuhan, yang sudah merancangkan yang jahat, yang hatinya busuk, yang hatinya jahat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jangan hadirkan dia menjadi pemimpin-pemimpin dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk semua warga negara Indonesia. Biarlah kami senantiasa menopang apa yang menjadi keputusan pemerintah kami, dan kami tetap setia untuk patuh dan taat pada keputusan pemerintah kami, selama keputusan itu dilaksanakan berdasarkan amanat penderitaan kami sebagai rakyat Indonesia. Berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun berpelayanan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan Yesus sertai dan berkati gereja-gereja-Mu. Berdoa untuk semua yang sakit, semua yang bergumul juang dalam proses pemulihan, dalam berbagai macam jenis penyakit. Ada saja yang mereka nikmat, ada saja yang mereka rasakan dalam sakit tubuh mereka. Berbagai jenis penyakit, kami berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat, dan juga gula darah. Bahkan penyakit-penyakit yang seperti menyakiti persendian dan sebagainya. Ya, penyakit yang menyakiti kepala, pundak kami, bahkan seluruh badan kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan penyakit yang disebabkan oleh virus, kami juga tolak dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkan penyakit itu dari tubuh kami, dari rumah tangga kami. Berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, di dalam cita-cita dan harapan dan pertumbuhan mereka, kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan dan topang kami terus untuk menapaki kehidupan yang baru di pekan hidup yang baru saat ini. Doa ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita tunduk kepala sekali lagi. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Putra, Allah Bapa yang agung dan kudus juru selamat kita, dengan Roh Kudus Tuhan yang Maha Agung, menyertai akan kehidupan rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, menyertai dan memulihkan sakit penyakitmu, menyertai dan memberkati bangsa dan negara kita sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru. Ingat, Tuhan segala-galanya, bukan masalah yang adalah segala-galanya. Shalom.